Ini kemungkinan akan menjadi kejutan yang terbesar selama Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia, di mana hilirisasi nikel menjadi baterai listrik dan juga bahkan baja, yaitu untuk menjadi rangka sebuah mobil. Dan itu semua siap di Indonesia. Dan Presiden Joko Widodo merencanakan pada 2 hingga 3 tahun mendatang, mobil listrik Indonesia akan mulai bermunculan dengan harga yang relatif murah tentunya. Dan sedikit banyak sih ya membungkam dari Fadlizon yang mempertanyakan mobil SMK. Padahal SMK ya sudah diproduksi massal beberapa tahun lalu dan sudah diminati di berbagai negara. Ya tetapi Fadlizon seolah-olah menutup mata ya dengan adanya mobil SMK. Dan saat ini SMK juga akan mengembangkan mobil listrik bekerja sama dengan PT Pindad. Bahkan Presiden Joko Widodo merencanakan 2023 sampai dengan 2024 mobil listrik produksi Indonesia akan bermunculan di negeri ini, yaitu kemungkinan akan menutup masa kerja Presiden Joko Widodo di tahun 2024. Karena tahun 2024 Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa jabatan. Kemungkinan ini adalah closing yang sangat menarik sekali jika ini benar terrealisasi, mobil listrik buatan anak bangsa. Ya karena semua bahan-bahan untuk menjadikan mobil listrik atau pembuatan mobil listrik semua sudah di dalam negeri. Ya untuk pembuatan plat-plat baja, pembuatan sasis, bahkan baterai mobil listrik pun semua diproduksi di dalam negeri. Jadi, kemungkinan ini adalah rencana yang sangat besar sekali, rencana yang sangat indah di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Ya semoga saja ya, mobil listrik ini bisa terrealisasi dengan harga yang terjangkau tentunya, sehingga rakyat Indonesia bisa menikmati mobil listrik buatan anak bangsa. Dan menurut saya catatan sedikit lah, dan modelnya kalau bisa untuk anak milenial tentunya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bungkam Fadlizon, mobil listrik SMK akan meluncur. Presiden Joko Widodo mengatakan mobil listrik dari Indonesia akan bermunculan pada 2-3 tahun mendatang atau 2023 hingga 2024 karena hilirisasi nikel di dalam negeri yang menghasilkan katoda baterai, besi anti karat, dan juga baterai litium akan dilakukan. Bapak Ibu bisa lihat 3 tahun lagi, 2-3 tahun lagi, yang namanya mobil listrik bermunculan dari negeri kita, kata Presiden Joko Widodo dalam pengarahannya kepada peserta program PPRA dan PPSA 2021 Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas di Istana Negara pada Jakarta, Rabu 13 Oktober yang lalu. Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya sudah memerintahkan tidak ada lagi ekspor nikel dalam bentuk mentah. Nikel merupakan komoditas bahan baku yang dapat diolah menjadi katoda baterai, besi anti karat, dan juga baterai litium yang merupakan komponen penting dalam struktur industri otomotif, termasuk manufaktur mobil listrik. Presiden menekankan, Indonesia tidak boleh kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dari nikel, termasuk juga dari sumber daya alam lainnya seperti bauksit dan tembaga. Jangan ekspor lagi yang namanya nikel dalam bentuk raw material, bahan mentah, stop ekspor bahan mentah, ujar Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden, industri nikel akan diintegrasikan dengan industri otomotif dalam negeri. Integrasi lintas industri itu akan turut memanfaatkan momentum baru di industri otomotif dunia, yakni pengembangan mobil listrik. Nanti diintegrasikan dengan industri otomotif yang kita miliki karena kesempatan yang ada di depan mobil listrik. Jangan lagi kehilangan kesempatan, jangan lagi ekspor lagi nikel dalam raw material, ujar Presiden Joko Widodo. Semua komoditas sumber daya alam Indonesia, kata Presiden, harus mengalami proses hilirisasi untuk menghasilkan nilai tambah. Presiden akan meminta BUMN dan swasta serta investor yang akan masuk ke dalam negeri untuk mendirikan industri di Indonesia, bukan hanya mengambil sumber daya alam mentah. Entah itu kerjasama BUMN dengan swasta luar atau swasta sendiri domestik, tapi yang jelas nilai tambah itu ada di dalam negeri, kata Presiden Jokowi. Presiden mencontohkan, produksi BUMN PT Krakatau Steel untuk komoditas lembaran baja akan diintegrasikan dengan sektor otomotif.
Produksi baja lembaran panas dari Krakatau Steel bisa digunakan untuk memproduksi badan mobil baru, bukan hanya kerangka mobil sasis. Inilah sebuah kesempatan, jangan sampai kita nanti kehilangan kesempatan. Dulu ada booming, lonjakan harga, minyak kita kehilangan, booming kayu kita kehilangan. Ini nikel tidak, minerba harus menjadi sebuah fondasi dalam rangka memajukan negara kita, ujar Presiden Joko Widodo. Diketahui Presiden Jokowi menyampaikan industri mobil listrik di Indonesia harus dilakukan hingga ke industri hilir. Ia menilai Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemasok nikel yang banyak. Menanggapi pernyataan Jokowi soal mobil listrik, politisi Partai Gerindra Fadlizon menyindir dengan menyebut kembali mobil SMK yang sudah dijanjikan sejak 7 tahun lalu. Menurut Fadlizon, sebelum Indonesia memproduksi mobil listrik, ada baiknya memproduksi mobil SMK terlebih dahulu. Sebelum sampai produksi mobil listrik, ada baiknya kita produksi dulu mobil SMK yang sudah dijanjikan sejak 7 tahun lalu. Kayaknya belum beredar di jalanan, ujar Fadlizon di akun Twitternya pada Selasa 10 Agustus 2021. Mobil SMK pernah diupayakan Presiden Jokowi menjadi mobil nasional saat menjabat sebagai wali kota Solo. Jokowi awalnya memperkenalkan mobil rakitan siswa SMK di Solo sebagai mobil dinasnya. Berkat mobil SMK, nama Jokowi naik di bursa percalonan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 yang lalu dan Presiden pada 2014 yang lalu. Sementara itu, Jokowi mengatakan Indonesia menjadi raja pengembangan mobil listrik. Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional pada Selasa 10 Agustus 2021. Jokowi mengatakan nikel dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat baterai yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam produksi mobil listrik. Kita punya tambang nikel, kita harus kembangkan industri hilir seperti industri baterai litium hingga produksi mobil listrik, kata Presiden Jokowi melalui kanal YouTube pada Selasa 10 Agustus 2021. Dia meyakini teknologi mobil listrik dapat menjadi kunci di balik semakin besarnya nilai tambah nikel bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Perindustrian Kemenperin, Indonesia telah dinobatkan sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Diketahui pada waktu itu SMK berniat masuk ke industri kendaraan bermotor listrik. Pabrikan yang bermarkas di Mojolali, Jawa Tengah itu disebutkan akan menggarap mobil listrik dengan harga murah. Hal itu disampaikan oleh PT Humas, PT Solo Manufaktur Kreasi SMK, Sabar Budi, saat berbincang dengan Detikoto. Sabar mengatakan SMK yang saat ini fokus menyasar segmen mobil dengan harga lebih murah itu sudah memiliki prototip mobil listrik. Menurut Sabar, sebelumnya SMK menggandeng PT Pindad untuk mengembangkan mobil listrik. Saat itu, pickup kabin ganda double kabin SMK Dikdaya diuji menggunakan tenaga listrik bersama PT Pindad. Namun, Sabar menyebut kalau SMK meluncurkan mobil listrik dalam bentuk pickup kabin ganda, kemungkinan harganya lebih tinggi. Kayaknya Dikdaya kosnya masih lebih tinggi. Kayaknya mungkin kita masuk ke pengembangan dari pickup SMK Bima ini. Bima kan low cost nih, listrik tapi fun mungkin, ujar Sabar kepada Detik.to melalui sambungan telepon pada Selasa 2 Februari 2021 yang lalu. Lantas berapa kira-kira harga mobil listrik SMK? Sabar mengatakan diharapkan harga mobil listrik SMK bisa di bawah 200 juta. Dengan begitu, banyak masyarakat yang akan bisa menikmati kendaraan listrik. Harapannya begitu, di bawah 200 juta. Soalnya gini, salah satu research dan development itu menentukan harga. Harga produksi berapa sih? Kalau pengennya kita ya semurah mungkin, ujarnya. Terlebih material mobil listrik bisa didapatkan di dalam negeri, sehingga tak perlu impor dari luar. Pemerintah juga membuka peluang baterai mobil listrik bisa diproduksi di dalam negeri. Misalnya baterai diproduksi di Indonesia, ya sudah, berarti kan mungkin bisa target kita untuk jadi low cost mobil listrik murah, sebut dia. Dia menilai mobil listrik ini menjadi segmen yang menarik. Sayangnya, saat ini mobil listrik di Indonesia harganya mahal-mahal. Paling murah saja mobil listrik di Indonesia harganya 600 jutaan. Kita berharap untuk mobil listrik ini akan di pasar yang menarik juga. Mungkin yang bermain di premium kelas monggo, silahkan. SMK akan masuk ke low cost vehicle. Satu sisi SMK kan lebih dekat dengan petani, lebih dekat dengan komunitas yang ada semacam BUMDes, UMKM. Justru mereka harus menikmati juga elektronik vehicle ini kan.
Selama ini mungkin yang saya tahu, electric vehicle mungkin untuk passenger class, kelas kendaraan penumpang. Ya boleh-boleh saja. Kalau pendapat saya, kalau EV muncul untuk bisa diberdayakan ke masyarakat, bisa dipergunakan ke berniagaan, mungkin jadi lebih menarik, jelas sabar. Sayangnya, pengembangan prototip mobil listrik SMK terbentur dari kondisi pandemi ini. Menurut Sabar, pembatasan orang di kawasan pabrik SMK demi menerapkan protokol kesehatan membuat pengembangan mobil SMK jadi tertunda.